Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, kemudian menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga adalah menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah bisa mengklasifikasikan struktur dari teks laporan hasil observasi dan bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang untuk mengidentifikasi isi dari teks laporan hasil observasi, maka kalian harus menentukan ide pokok atau isi setiap paragraf dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini kalian bisa sambil membuka buku paket dalam bentuk file yang sudah Ibu bagikan. Bisa kalian baca terlebih dahulu, yaitu pada teks yang berjudul wayang. Kemudian setelah kalian baca, maka kalian diharapkan mampu menentukan apa sih isi dari teks wayang tersebut. Nah, di sini akan Ibu beri contoh pokok yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Kalian dapat melihat buku paket pada halaman 12. Nah, di situ sudah dijelaskan dalam paragraf pertama, bisa kalian baca mulai dari kalimat wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB dan seterusnya ya, sampai pada wayang. Contoh dari wayang ada wayang golek dan wayang suket, kemudian wayang motekar. Di sini gagasan pokoknya itu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, sebelum menentukan ide pokok, tentunya kalian ingat kembali bahwa dalam sebuah paragraf itu ada dua jenis paragraf. Paragraf yang pertama adalah paragraf deduktif dan ada juga paragraf induktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awal paragraf, sedangkan pada paragraf induktif kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, untuk paragraf pertama dalam teks wayang itu kalimat utamanya berada di kalimat yang pertama, yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Untuk berlatih menentukan gagasan pokok, maka kalian bisa menggunakan tabel yang ada di halaman 12. Nah, tiap paragraf itu bisa kalian tentukan kalimat pokoknya atau gagasan utamanya apa. Atau mungkin gagasan utama itu bisa kalian simpulkan inti dari sebuah paragraf. Paragraf tersebut membahasnya tentang apa? Nah, disitulah yang dinamakan dengan gagasan pokok atau kalimat utama. Kemudian kalimat-kalimat yang lain itu berupa kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Biasanya kalimat penjelas itu digunakan untuk mendukung kalimat utama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya setelah kalian dapat menentukan dalam teks wayang itu ada gagasan pokok yang lain di dalam paragraf selanjutnya. Nah, untuk memahaminya biar lebih
memahami dan kalian bisa lebih paham, bisa kalian teruskan ya. Nah, sekarang Ibu harap kalian dapat berlatih untuk menemukan gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi yang ada di paragraf kedua dan seterusnya, dan kolomnya